Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda ditahan imbang 2-2 dalam drama gol menit akhir. Terima kasih Kevin Dix percaya program yang sedang dibangun, karena senioritas dia ini kan juga ngelihat ya tim ini makin kuat, dan dia mengharapkan justru dengan menambah tentu kontribusinya Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya gitu. Karena kan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja, tetapi kan banyak event-event yang masuk kalender kita seperti nanti ke depan lawan tim nasional Belanda ataupun melawan tim nasional Spanyol, Portugal ya ini kan. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan, dan selamat pula bergabung dan selamat login ke Timnas Indonesia Kevin Dix. Sepak bola Eropa, selamat datang di Timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sekarang disajikan dan menyaksikan bersama kegemukan dan bagaimana 3x11 di lini pertahanan Timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Tentunya ketangguhan ini, kekuatan ini menjadi amunisi baru dan juga amunisi besar bagi Timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, akankah Bapak Erick Thohir akan mendatangkan sosok lini tengah atau striker untuk menambah kekuatan barunya di bulan mendatang? Kita tunggu saja gebrakan-gebrakan selanjutnya, karena tangan dingin Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, mereka dua sosok yang sangat magis bagi Timnas Indonesia. Dan mengenai sahabat-sahabat Garuda tentang persoalan kontroversi wasit antara Laga Bahrain versus Indonesia, itu sedang diajukan protes secara tegas yang diluncurkan Bapak Erick Thohir ke Presiden AFC. Akankah protes ini menghasilkan sesuatu yang positif bagi Timnas Indonesia? Entahlah. Dan sahabat-sahabat Garuda, Timnas Indonesia akan fokus menghadapi Cina, karena pertandingan selanjutnya Timnas Indonesia harus mendapatkan poin. Prediksi saya sih, Timnas Indonesia itu bisa mencuri poin dari kandang Cina, yaitu paling tidak kalau nggak salah ini prediksinya adalah 3-1. Tetapi menurut kalian sahabat-sahabat Garuda fan, silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting. Dan seperti apa informasi menarik selanjutnya, mari kita simak bersama dan tonton bersama bagaimana pernyataan untuk pertandingan ini dan kedatangan dari skuad baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda ditahan imbang 2-2 dalam drama gol menit akhir. Bahrain versus Indonesia bertemu pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan digelar di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Mohamed Mahroon. Indonesia menyamakan kedudukan melalui Ragnar Oratmangun jelang babak pertama berakhir. Indonesia berbalik unggul di babak kedua lewat gol Rafael Struijk. Bahrain selamat dari kekalahan lewat gol menit akhir Marhon. Skor tuntas 2-2. Gol. Bahrain mencetak gol pada menit ke-14. Mohamed Mahroon mencatatkan nama di papan skor. Mahroon membobol jala Indonesia dari eksekusi tendangan bebas. Bahrain memimpin 1-0. Indonesia masih kesulitan memasuki area pertahanan Bahrain hingga menit ke-30. Belum ada satu tembakan yang dilancarkan Rafael Struijk CS. Bahrain kembali mengancam di menit ke-40. Bola tembakan Ali Madan dari luar kotak penalti bisa ditepis Martin Paes. Gol. Indonesia menyamakan kedudukan di awal injury time. Ragnar Oratmangun yang sukses menjebol gawang Bahrain. Oratmangun mendapat bola muntah di kotak penalti dan langsung menyambarnya masuk menjadi gol. Video assistant referee, VAR, sempat meninjau ulang dan tetap menyatakan gol. Skor berubah 1-1 yang jadi hasil akhir babak pertama. Timnas Indonesia melakukan pergantian pemain memasuki babak kedua. Rizky Ridho dan Eliano Reinders dimasukkan pelatih Shin Tae-yong menggantikan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Bahrain berusaha melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Namun belum ada upaya mereka yang membuahkan hasil. Indonesia membuat peluang di menit ke-70.
Bola tembakan bebas Kelvin Verdong ke arah gawang dapat diamankan kiper Bahrain, Ebrahim Lutfala. Gol. Indonesia mencetak gol kedua di menit ke-75. Rafael Struijk yang menjebol gawang Bahrain. Struijk mencetak gol dari bola tembakan jarak jauh melengkung. Indonesia berbalik unggul 2-1. Bahrain berusaha mengejar ketertinggalan lewat tembakan jarak jauh dan free kick. Martin Pas masih kukuh mengawal jala Indonesia. Tim tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan di awal injury time. Bola tendangan bebas Mahroon meluncur tipis di sebelah gawang Indonesia. Gol. Bahrain menyamakan kedudukan tepat di detik-detik akhir pertandingan. Mahroon mencetak gol keduanya dari situasi sepak pojok dan memaksa duel berakhir imbang 2-2. By the way, bagaimana nih menurut kalian guys? Pertandingan Indonesia lawan Bahrain? Wasit rampok 3 poin Indonesia. Padahal gol terakhir Bahrain itu kayaknya offside loh. Tulis pendapat kalian di kolom komen guys. Masih ada baunya. Bau siapa itu, Pak? Tadi saya ketemu Kevin Dix dan tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses ke depannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama karena selama ini kan lewat Vicon, bicara lewat telepon, tapi yang benar-benar ketemu baru tadi. Dan tentu ya terima kasih Kevin Dix percaya program yang sedang dibangun karena senioritas dia ini kan sama Tom Hayes sama. Dan kita bisa lihat kemarin memang kita perlu juga jenderal-jenderal lapangan untuk timnas kita untuk bisa bertanding sesuai dengan standar yang kita cita-citakan. Jadi dengan ada Tom, ada Kevin, ada Mes, ada Jay, ada Martin, saya rasa kestabilan ini akan terjadi di tim nasional kita. Kalau Pak Erick tadi mengatakan sempat ada komunikasi dari telepon, Fitco, artinya kan prosesnya memang sudah panjang ya Pak? Ya. Tapi apa yang membuat Kevin Dix ini akhirnya oke, aku membela timnas Indonesia? Ya, dia melihat bahwa memang kita serius gitu dan dengan banyaknya bergabung pemain-pemain yang level dunia, dia juga ngelihat ya tim ini makin kuat dan dia mengharapkan justru dengan menambah tentu kontribusinya Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya gitu. Karena kan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja, tetapi kan banyak event-event yang masuk kalender kita seperti nanti ke depan lawan tim nasional Belanda ataupun lawan tim nasional Spanyol, Portugal ya ini kan sebagai program yang kita sedang dorong untuk peningkatan ranking FIFA kita ke depan sampai 100 itu ya. Kalau kita lihat posisi Kevin Dix kan ini bermain agak di belakang ya. Kevin Dix bisa main di center back, right back, bisa main di defensive midfielder yang selama ini juga kita kekurangan. Jadi ya nanti bagaimana pelatih meramunya saja gitu. Kalau untuk Coach Sintayong sendiri sudah ada komunikasi Pak? Ya pasti karena gini, semua pemain yang kita pantau, saya bersama Coach Sintayong pasti konsultasi. Ya sama aja ibarat technical director sama pelatih kan harus kompak gitu. Tidak bisa technical director memilih seorang pelatih, tetapi pelatih yang kamu pakai itu kan nggak baik gitu. Dan semua sama Coach Nova, Coach Indra Safri, sebelum kita menarik pemain pasti kita bicara bagaimana program mereka cocok atau tidak. Jadi. Ini setelah lawan China kan kita akan menjamu Jepang ya, lalu juga ada laga Arab Saudi. Apakah dua pertandingan tersebut ada kemungkinan Kevin Dix debut untuk tim? Saya belum bisa komit karena proses pergantian daripada pemerintah ini kan nanti DPR-nya baru, jadi masih ada proses yang perlu dijalankan. Kita sih coba bulan Maret. Tapi kalau November bisa, ya saya rasa positif buat kita. Kemarin kan waktu wawancara terakhir kita, aku sempat nanya apakah ada pemain senior yang akan pemain baru untuk timnas senior. Saya jawab ada kan? Ada kan? Iya. Dan terjadi. Nah sekarang saya mau nanya lagi Pak, setelah Kevin Dix, apakah akan ada nama baru lagi? Belum kebayang.
Belum kebayang, memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, kalau Betul. sekarang belum. Artinya belum ada yang sedang di Belum. pendekatan dan lain. Belum. Sekarang belum. Karena gini Pak, kemarin juga saya banyak baca di kolom komentar itu, banyak yang menanyakan, kenapa kita tidak mencari striker Pak? Ya, satu kan mencari kualitas yang kita inginkan dan juga sesuai dengan aturan FIFA. Ya, kita belum dapat itunya pemainnya. Artinya nanti akan tergantung scouting dan juga tergantung komitmen pemain. Ya, tergantung pemainnya. Kalau saya lihat, kalau keseriusan kita, program kita, saya rasa sudah ada ya. Tinggal pemainnya sendiri merasa comfortable, nyaman dengan kita. Oke. Pak Erik, banyak juga yang bertanya Pak soal wasit tentunya. Ini menjadi banyak sekali pertanyaan ke Liputan 6 Sport. Cuman sebelum saya mau ke sana, saya mau nanya dulu Pak, bagaimana kondisi tim saat ini di China? Baik. Jadi ketika sesudah pertandingan, ada beberapa pemain, ya itu kan anak-anak kita ya, WhatsApp ke saya, karena saya punya kebiasaan juga sama pemain timnas yang senior, saya selalu kirim text message. Ini dari awal-awal saya juga. Karena saya tidak mau menjadi ketua PSSI yang berjarak dengan tentu sama pemain, pelatih, manajemen, semua kita harus dekat gitu. Tetapi saling menghormati sesuai dengan tentu garis komandonya. Nah, kemarin ya saya sampaikan ke para pemain ya semua ya, Rido, Marcelino, Hernando, semualah, termasuk Tom, termasuk Jay, semua, bahwa yang sudah terjadi tentu kita akan melakukan protes. Tetapi kita tidak boleh terjebak dengan yang lalu. Kita harus fokus yang akan datang. Saya sampaikan kita harus tetap confidence. Target kita 15 poin itu harus kita kejar. Karena dengan misalnya kemarin kita dapat 5 poin, itu asuransi kita tebal. Betul. Tetapi dengan kita, dengan China ini, nggak boleh dianggap remeh. Kemarin China juga menggolkan 1-0 waktu lawan Australia awalnya. Kita masih sesuai dengan target. Karena kalau dengan China itu 3 poin, berarti tambah 3 kan 6 poin. 6 poin dibagi 4 game. Artinya 1,5 Betul. dapat poin per game yang sesuai dengan target kita. Walaupun pasti pertandingan ke depan akan lebih berat karena kita sebagai tuan rumah melawan Jepang dan Saudi, artinya di 2 pertandingan ini bisa nggak kita ambil 1 kemenangan atau dua-duanya draw. Nggak boleh dua-duanya kalah, nggak mudah. Ya, tetapi kan kita ada home court advantage. Ya kita cobalah, kita coba sebaik-baiknya. Karena itu saya minta pemain kembali fokus. Kemarin pemain sudah mendarat di China jam 4 sore. Semua pemain juga, barusan aja manajer tim nasional telepon saya. Pemain mengucapkan terima kasih. Mereka bisa istirahat, mereka bisa kembali fokus, kembali menjaga kebugarannya, karena mereka tahu game dengan China ini juga penting dan tidak boleh dianggap remeh. Salah satu highlight yang kemarin saya ataupun salah satu hal yang saya tunggu kemarin Pak setelah pertandingan adalah respon dari para pemain, dan terlihat ketika pemain di bandara saat menaiki pesawat, mentalitas itu terlihat ada Pak, dan terlihat mereka itu fokus, tidak mungkin sedih Pak, cuman tidak menunjukkan itu Pak. Itulah mental yang selalu saya titipkan, mental yang selalu saya bangun untuk timnas kita, dan itu menjadi fondasi yang sangat kuat. Tentu selain talenta, kepelatihan, tapi mental itu menjadi kunci. Dan satu hal yang juga menjadi highlight, mereka ini bermain pakai hati ya Pak. Karena rasanya itu kalau nggak pakai hati, itu yang kemarin ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya.
ya kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung dengan alasannya. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC, mohon dipelajarin. Ya, jadi kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajarin. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, atau bahkan tentu negara-negara seperti di Amerika Serikat, sekarang kan Liga Amerika juga sedang naik. Ya, kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Saya rasa momok ini harus benar-benar dijaga. Karena sekarang eranya ini bukan seperti zaman dulu. Sekarang sosial media, dan bahkan kita diuntungkan sekarang pertandingan tim nasional kita juga live TV dunia. Ya. Jadi seluruhnya bisa ngelihat, ini bukan hanya dua negara bermain, karena sekarang sudah banyak pertandingan-pertandingan di Indonesia itu disiarkan di dunia juga. Jadi dunia melihat. Saya tidak bisa misalnya mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Kalau sosial media udahlah itu sih habis lah. Nah, kembali ya saya dengan segala kerendahan hati saya, ya saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Sudah ada respon? Ya, kita nggak tahu, kita lihat saja. Kan waktu itu sendiri ketika kita Ivar Jerner, kita bisa lihat dapat kartu kuning waktu itu. Qatar, kan, ya di Qatar kan dia bukan ingin melakukan tindakan mencederai pemain lawan. Betul. Ya, cuman kan ya kita challenge sampai situ, putusannya ditolak, ya yang penting kita kembali gini loh, menyampaikan saja. Karena mungkin selama ini juga Indonesia dianggap sebelah mata dengan bangsa-bangsa lain, terutama di Asia juga. Ya, ini kita kasih lihat bahwa kita ini bangsa besar, kita punya juga dedikasi profesional. Kita kasih lihat bagaimana pemain-pemain kita bermain seperti pahlawan, warriors. Ya, jauhlah dibandingkan lawan tanding kita, ya. Main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Ya, tapi itu kebanggaan buat saya sebagai ketua PSSI bahwa benar-benar peristiwa bangsa sejarah kita dikasih lihat dengan patriotisme gitu. Ya kan, kita kan melawan terus. Betul. Gitu. Dan ini bukan kali pertama gitu. Kalau kita sendiri yang merusak love of the games itu, ya jangan harap sepak bola Indonesia menuju dunia. Jangan harap sepak bola Asia juga bisa setara dengan para saudara sepak bola kita di Eropa. Kita bisa lihat kenapa Jepang seperti ini. Ya karena memang mereka menaati aturan. Saya nggak yakin Jepang itu main curang-curangan. Ya, karena mereka proper, menaatin aturan, main gamesnya benar. Nah, kebayang nggak kalau semua Asia seperti itu? Tapi banyak loh Pak sekarang netizen luar itu yang memuji permainan Indonesia. Ya, ya kita harus apresiasi dan itu harus ditelurkan. Barusan saya salah satu diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Dia sangat memuji Ridho. Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya ingin bicara sama Ridho dari hati ke hati. Apa yang kualitas Ridho, Kevin Dix? Kualitas Ridho. Dia bilang, Ridho kalau bisa main di luar negeri. Saya bilang, waduh, saya nggak tahu mau nggak. Kata Kevin Dix tadi, silakan nanti tanya pas ini. Enggak, saya mau bicara sama Ridho. Artinya memang kualitas diakui ya Pak ya? Iya. Kevin Dix itu bukan pemain ece-ece loh. Dia bukan lah. Dia udah main Champions League berapa kali. Iya kan?
Gitu. Nah, jadi hal seperti ini kan membanggakan. Di mana Liga Indonesia pun sudah bisa memproduksi pemain yang baik. Kevin Dix sendiri memuji Malik. Ya, Malik. Ya, tapi kan saya tidak bicara dalam mengenai pemain kitanya, karena fokus yang terpenting bagaimana kita sama Kevin Dix bisa punya mindset yang sama gitu. Tapi Kevin Dix sendiri nonton pertandingan itu. Apa katanya Pak soal permainan secara overall? Ya, timnas kita. Dia melihat permainannya sudah naik, tapi masih bisa diimprove. Dan saya melihat ya dia ketika itu cukup terpukul juga. Tadi dia bilang waktu besoknya saya sarapan pagi karena saya mesti melakukan interview, cek badan. Saya nggak happy kata. Nah, itu poin apa artinya dia sama kita loh. Iya, betul. Hah? Ada hati di situ ya, Pak? Iya, bukan dia bicara, wah, pertandingan bagus ya. Wah, ya udah, tapi ya udahlah. Mau gimana? Enggak, dia sampaikan bahwa saya nonton, saya nggak bisa tidur. Katanya. Padahal besok saya ada tes kesehatan katanya. Dan saya bete kata dia. Sama dengan jutaan orang jadi Indonesia. Kan dia sudah menaruh hatinya, bukan karena apa-apa gitu. Luar biasa lah. Saya sih ngelihat nih perjalanan tim nasional mungkin 3 sampai 8 tahun ke depan ya benar-benar kita harus jaga. Asalkan konsisten. Lebih berat. Kalau kemarin sama Bahrain dapat 3 lawan China 3 itu berarti kan 8 poin. Kita udah setengah botol, ingat nggak waktu itu kita setengah botol. Nah, hari ini berarti kalau kita sama China 3 poin berarti kan 6 poin dibagi 4 berarti 1,5, kita on track. Tapi artinya kita harus mencuri kemenangan dari tim besar. Semua tim besar ya. Semua tim besar ini. Iya, tapi ya kembali ya kita harus bisa inilah percaya diri kita. Setelah away ke China kita akan menjamu Jepang, Pak. Di GBK. Salah satu sorotan para pandit kemarin permainan Indonesia itu tidak bisa berjalan karena rumput, Pak. Ini juga banyak netizen yang harus nitip ke saya minta tanya ke Pak Erik soal rumput ini, Pak. Tapi yang pasti kan bukan tugasnya PSSI dong. Betul. Iya, karena gini, kadang-kadang nih sepak bola di Indonesia seakan-akan semua itu dikontrol PSSI. Tidak, jangan salah loh. Bahwa PSSI itu tugas terpentingnya tim nasional. Liga itu kita mengawasi. Karena liga itu sudah ada tentu manajemen profesional. Dan bahkan saham di Liga Indonesia itu PSSI cuma punya 1%. PSSI hanya bisa menjaga tadi wasitnya supaya baik, ya, kalendernya supaya baik. Nah, sama aset yang ada di stadion-stadion itu bukan asetnya PSSI. PSSI tidak punya stadion resmi. Nah, kayak Gelora Bung Karno itu di bawah tentu manajemen sendiri. Nah, kita terus mengingatkan supaya baik ya, dan saya yakin dari pihak GBK pun berusaha. Cuman mau ingatkan juga, jangan sampai nanti kejadian seperti Kanjuruhan terjadi di laga tim nasional, mengerikan loh. Itu. Nah, ini yang saya memohon tolong faktor keamanan benar-benar dijaga, keselamatan benar-benar dijaga. Kemarin contoh ketika di pertandingan Australia itu ada Pak Presiden, kebetulan saya diminta nemenin, di sebelah kanan tuh penonton sudah berdiri semua. Kenapa? Tempat duduknya sudah tidak bisa. Kan itu alasannya apa? Nah, ini semua sistem kita lagi bongkar lagi. Oh, dibongkar lagi? Yalah. Karena kalau nggak salah timnas tuh sekarang sudah pakai single seat ya, Be? Masih sudah ada udah ada single seat, tapi kan kalau masih ada terobosan itu ya. Nah, itu yang saya mohon ya semua akan register nanti. Ya, saya juga mohon maaf kalau siapapun yang tidak register ya, tidak bisa masuk ya, karena sistem tiketingnya akan tercermin bahkan dengan face recognition dengan muka. Oh, oke. Ya kan? Itu kapan akan diimplementasikan, Pak? Di bulan November. Oh, langsung di bulan November. Kita juga membuka nonton bareng di sekitar stadium nanti. Jadi para supporter yang ingin bersama, ayo sama-sama.
Soal kemana? Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.